Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Fikra Sani Takwim, absen 9. Saya Muhammad Naufal Amalali Susatyo, absen 12. Saya Muhammad Ramzi Abdul absen 13. Saya Naufal Demeski, absen 14. Saya Satria Panistia Pratama, absen 18. Saya Zakia Aulia, absen 21. Di sini kita akan mempresentasikan dan mendeskripsikan tentang keandalan teknis gedung Sekolah 2 Politeknik Negeri Semarang, yang mana nanti akan meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan juga kemudahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keselamatan yang ada pada gedung ini, terutama pada aspek proteksi kebakarannya. Pada gedung ini, setelah dilakukan survei, didapatkan hasil bahwa masih banyak yang belum memenuhi standar proteksi kebakaran, seperti tidak adanya sistem hidran dan sprinkler pada gedung. Dapat dilihat di atas tidak ada sprinklernya. Hal ini sangat berisiko jika terjadi kebakaran, maka tidak ada sistem yang menahan kebakaran tersebut meluas ke seluruh gedung. Selanjutnya, untuk ketersediaan apar juga masih belum memenuhi standar, karena setiap lantai hanya tersedia satu apar berukuran 6 kg. Apar tersebut juga tampak kurang terawat, dan jika dilihat dari tanggalnya, masa pakai apar tersebut sudah harus dilakukan pengecekan dan pengisian ulang. Selanjutnya, akses jika terjadi kejadian darurat kebakaran pada gedung ini juga kurang memadai, karena akses keluar darurat tidak ada lampu penerangan darurat yang menggunakan baterai, tidak dilengkapi pintu tahan api dan material yang tahan api pula. Selain itu, adapun rambu-rambu juga minim dan ukuran kurang besar, sehingga tidak mudah untuk. Salah satu aspek keselamatan yaitu selain kebakaran dari dalam gedung 3 lantai juga sangat rentan terhadap serangan dari atas langit, yaitu serangan petir. Oleh karena itu, gedung ini wajib dilindungi oleh proteksi dari serangan petir. Sistem ini bekerja tidak dengan menolak petir itu, melainkan memanggil dari petirnya itu lalu disalurkan ke dalam tanah dengan cara grounding. Ada beberapa jenis sistem dari penangkap petir dalam gedung ini. Salah satunya adalah air termination rod, yaitu tombak penangkap petir yang berada di atap tertinggi dalam gedung. Alat ini berguna untuk menangkap petir yang menyambar di gedung ini. Saat petir menyambar di dalam gedung, ada jutaan elektron arus listrik yang harus segera dialirkan ke bawah tanah melalui kabel penyalur atau down conductor. Ini salah satu contoh down conductornya. Pada sistem pembumian atau grounding, yaitu dengan ujung dari kabel penyalur dimasukkan ke dalam tanah. Perlu diingat, dalam sistem pembumian, menurut standar kelistrikan Indonesia atau PUIL, menyatakan bahwa dalam sistem pembumian nilai tahannya harus di bawah 5 ohm. Dengan nilai tahanan semakin kecil, maka alirannya semakin aman dan cepat, sehingga dapat dinetralkan ke dalam bumi dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek kesehatan. Yang pertama adalah sistem penghawaan. Sistem penghawaan bertujuan untuk menyediakan oksigen serta mengeluarkan udara kotor. Gedung ini dilengkapi dengan 2 sistem penghawaan, yaitu sistem penghawaan alami berupa seperti jendela di setiap ruang kelas, serta penghawaan buatan berupa AC. Selain untuk mendinginkan ruang kelas, AC juga bertujuan untuk menyaring polutan dan debu. Yang kedua adalah sistem pencahayaan. Untuk sistem pencahayaan bertujuan adalah untuk menyediakan cahaya yang cukup untuk aktivitas visual seperti membaca dan menulis. Jika intensitas cahaya yang cukup, itu akan mempermudah kegiatan belajar mengajar sehingga tidak menyebabkan kelelahan mata. Yang ketiga adalah sistem sanitasi.
Sistem sanitasi ini adalah aspek krusial untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. Untuk sistem pembuangan air kotor, toilet dan urinoir tidak ada bau. Untuk gedung ini toilet dan urinoir tidak ada bau, namun masih ada kekurangan berupa keramik yang kotor. Kemudian sistem sanitasi di sini juga sudah lumayan bagus, yaitu tidak ada dengan tandanya tidak ada air menggenang yang bisa menandakan sistem sanitasi sudah berjalan dengan. Pada gedung sekolah 2 ini terdapat juga sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat ruang kelas, ruang dosen, toilet, dan juga ruang helper. Pada lantai 2 terdapat ruang kelas, ruang dosen, dan juga ruang PBM. Dan pada lantai 3 terdapat ruang kelas, ruang laboratorium, ruang dosen, musola dosen, dan juga ruang teknisi. Nah, kali ini kita berada di salah satu ruang kelas yang berada di lantai 3. Nah, dapat dilihat di sini ada meja dan kursi yang begitu nyaman. Lalu di sana ada AC, lalu ada proyektor dan juga layar proyektor. Ada papan tulis beserta spidol dan penghapusnya. Lalu di sana juga ada CCTV. Nah, ini merupakan salah satu keandalan yaitu dalam kenyamanan dalam pendidikan. Nah, juga nantinya pada koridor sekolah 2 juga dilengkapi dengan adanya loker, CCTV, dan bangku untuk menunggu. Dan ada tempat sampah di sekeliling koridor. Nah, untuk akses tiap lantainya terdapat tangga yang dilengkapi dengan railing, bordes, dan juga tanda jalur naik maupun turun. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemudahan yang ada di dalam gedung ini. Terutama kita akan membahas tentang transportasi vertikal dan juga horizontal. Pertama kita akan membahas tentang horizontal terlebih dahulu. Transportasi horizontal yang ada di gedung ini salah satunya adalah lorong atau koridor. Untuk koridor di sini semuanya sebenarnya untuk ukuran sudah memenuhi dengan standar. Cuman masih ada beberapa yang perlu diperbaiki atau yang perlu kita benarkan lagi, yaitu tentang peletakan alat-alat ataupun barang-barang yang tidak seharusnya berada di dalam koridor. Seperti yang nanti bisa dilihat juga, nanti ada beberapa seperti meja, kursi ataupun kardus yang tidak digunakan, itu yang seharusnya tidak diletakkan di dalam koridor. Karena kalau kita letakkan dalam koridor, nanti takutnya ketika ada emergensi ataupun ada kecemasan, itu nanti bisa menghambat jalur evakuasi. Jadi seharusnya itu tidak ada di dalam koridor. Lalu untuk pintu sendiri di gedung ini sebenarnya untuk akses masuk ke dalam gedung ini ada 2 pintu, ada di depan tangga utama dan juga ada di tangga darurat yang ada di sebelah sana. Tapi untuk kemudahan akses yang ada pintunya beberapa masih dikunci. Maksudnya ini masih jam-jam kuliah, tapi untuk pintunya beberapa masih ada dikunci. Jadi walaupun di dalamnya masih ada orang dan pintunya itu masih dikunci. Jadi untuk akses kemudahan pintu mungkin bisa ditingkatkan lagi, yang mana nanti pintu harus tetap bisa terbuka ketika di dalamnya masih ada aktivitas mahasiswa. Oke, untuk transportasi vertikal di sini kita ada tangga utama, di mana tangga utama sendiri sudah memenuhi standar untuk secara lebar, dan juga ada rambu untuk yang mana yang digunakan untuk turun dan yang mana digunakan untuk naik. Cuman kita bisa melihat di depan tangga itu ada kursi atau yang bisa dikatakan adalah sebagai penghalang, yang mana nanti ketika ada yang keadaan darurat itu bisa menghambat manusia itu untuk bisa melakukan evakuasi dengan selamat. Jadi mungkin untuk peletakan kursinya bisa diletakkan di area yang lain yang mana tidak mengganggu untuk jalur evakuasi. Oke, yang kita lihat di sini ini harusnya pintu menuju ke jalur evakuasi, yang mana ini termasuk ke dalam transportasi horizontal. Cuman bisa kita lihat di sini ini pintunya dalam keadaan terkunci. Walaupun sekarang masih ada aktivitas mahasiswa yang berada di dalam gedung ini. Pada gedung ini juga dilengkapi dengan jalur penghubung, yang mana ini akan menghubungkan antara gedung sekolah 2 dan juga dengan gedung akuntansi. Bisa dilihat juga ini untuk jalur penghubungnya tidak ada hambatan sama sekali. Di sini saya akan membahas tentang kenyamanan pada bangunan gedung sekolah 2 untuk perkuliahan jurusan akuntansi. Kenyamanan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan agar pengguna gedung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Salah satu aspek kenyamanan tersebut adalah perlindungan terhadap gangguan
dari luar gedung seperti kebisingan dan getaran. Kebisingan sendiri dapat berasal dari lalu lintas kendaraan, aktivitas industri, atau kegiatan lain di sekitar bangunan yang dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan perkuliahan. Untuk kelas yang bagian pojok ini terkena pantulan suara dari luar sehingga dapat mengganggu pembelajaran perkuliahan. Oleh karena itu, bangunan ini perlu dirancang dengan sistem peredam suara seperti penggunaan material dinding yang mampu menahan atau meredam suara, pemasangan jendela kedap suara, dan pengaturan tata letak ruang kelas yang tepat. Nah, itu tadi adalah hasil survei dari keandalan teknis pada gedung Sekolah 2 Politeknik Negeri Semarang. Terima kasih telah menyelesaikan video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.